bagaimana mengelola bisnis keluarga sehingga bisnis tersebut bisa bertahan lama. Jadi ini penting sekali untuk mengelola bisnis keluarga itu kita mempunyai fondasi dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang kuat. Tata kelola perusahaan ini prinsip-prinsipnya yang kita tahu selama ini adalah mengenai 5 prinsip ya, yang saya sebut tarif ya. Ya, transparansi, accountability, responsibility, independence, sama fairness ya. Jadi 5 prinsip tarif ini sebenarnya adalah juga berangkat dari nilai-nilai etika bisnis. Ya. Jadi sangat penting juga di perusahaan keluarga ini memahami mengenai nilai-nilai tata kelola perusahaan ini. Banyak konglomerat kita yang punya bank, lalu uang nasabah dipakai untuk kepentingan keluarga. Jadi, nah prinsip-prinsip itu sudah tidak bisa dijalankan lagi karena kalau itu yang dijalankan maka keberlanjutan perusahaan itu akan terancam. Sahabat Senayan Roundabout Talk, kita kembali lagi di perbincangan kita dengan Mas Stefan. Kita akan membicarakan tentang family business. Dan di bagian kedua ini kita berbicara mengenai bagaimana mengelola bisnis keluarga sehingga bisnis tersebut bisa bertahan lama, bisa survive, bisa sustainable gitu ya, dan bisa membawa keuntungan bagi keluarga, bagi perusahaan, dan juga memberikan kontribusi kepada negara. Gitu. Mas Stefan, mungkin kita mulai dari situ dulu ya. Apa sih yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis keluarga itu agar dia bisa bertahan lah gitu ya, bisa diwariskan ke generasi berikutnya gitu. Mungkin di dunia bisnis kita seringkali mendengar masalah manajemen ya, manajemen bisnisnya, how to manage business. Tapi tidak banyak yang mengetahui bahwa how to govern business is also more important. Governance ya. Governance di bahasa Indonesia tata kelola. Jadi di atas manajemen ya. Jadi tata kelola ini menyangkut mengenai kalau di Indonesia yang sistemnya 2 tiers, ada dewan komisaris, ada dewan direktur. Jadi ini penting sekali untuk mengelola bisnis keluarga itu kita mempunyai fondasi dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang kuat. Ya. Tata kelola perusahaan ini prinsip-prinsipnya yang kita tahu selama ini adalah mengenai 5 prinsip ya, yang saya sebut tarif ya. Ya, transparansi, accountability, responsibility, independence, sama fairness ya. Jadi 5 prinsip tarif ini sebenarnya adalah juga berangkat dari nilai-nilai etika bisnis. Ya. Jadi sangat penting juga di perusahaan keluarga ini memahami mengenai nilai-nilai tata kelola perusahaan ini. Karena ini merupakan salah satu bagian dari memprofesionalisasikan perusahaan keluarga. Dan ini akan juga menyangkut mengenai masalah seperti suksesi dari generasi pertama, kedua, ketiga. Menyangkut juga masalah mengenai bagaimana membedakan antara aset keluarga dan aset perusahaan, mengenai transparansi ya, laporan keuangan. Ya. Jadi tidak ada campur baur antara keuangan yang untuk keluarga dan keuangan untuk perusahaan. Pembukuannya nggak sampai 3 ya gitu. Betul, karena kita tahu sendiri Mas bahwa perusahaan itu the moment they are a legal entity, mereka bertanggung jawab kepada stakeholders namanya. They are not only responsible to the founder. Ya. Jadi dulu sebelum krisis banyak salah kaprah. Ya perusahaan ini adalah bertanggung jawab ke foundernya aja. Jadi banyak konglomerat kita yang punya bank, lalu uang nasabah dipakai untuk kepentingan keluarga. Jadi, nah prinsip-prinsip itu sudah tidak bisa dijalankan lagi karena kalau itu yang dijalankan maka keberlanjutan perusahaan itu akan terancam. Ya. Secara statistik perusahaan-perusahaan yang di 500 S&P di dunia itu hampir 50% ke atas perusahaan keluarga semua.
50% ya? Iya, dan kalau kita tahu sebelum di bawah tahun 90-an itu usia perusahaan itu bisa sampai 20 tahun ke atas ya. Mungkin kalau manusia itu bisa sampai 60 tahun, 70 tahun. Tapi setelah di atas 90 tahun, setelah tahun 90-an ke atas, usia perusahaan itu semakin menurun. Makin Bahkan pendek ya? semakin pendek dengan semua berbagai macam faktor ya. Salah satu faktor adalah juga tata kelola perusahaan yang buruk. Itu mungkin kalau bisa bertahan 10 tahun pun itu bagus perusahaan. Ya. Artinya nggak sampai generasi ketiga ya? Nggak sampai generasi ketiga, betul. Itu salah satu statistik yang buruk sebenarnya di perusahaan keluarga. Mereka banyak yang sudah IPO, go public, dan kita tahu kalau sudah go public maka esensi nilai-nilai keluarga yang mendirikan itu sudah tidak ada lagi di situ. Berkurang ya? Berkurang atau hilang ya? Bisa hilang sama sekali. Yang mungkin kita tahu seperti Johnson & Johnson. Kita tahu Johnson & Johnson, kita melihat ini dari perusahaan milik Johnson Brothers, padahal sudah tidak ada lagi. Tapi legitimasi Johnson & Johnson masih di situ. The legacy of the Johnson family is there. Cadbury misalkan, the family Cadbury no longer majority shareholder, but the family of Cadbury legasinya masih di situ. Dan ini penting sekali sebenarnya. Dari 5 unsur tadi yang masuk dalam tarif ya, pengalaman Mas Stefan, yang mana yang paling susah untuk diyakinkan gitu ya? Yang paling susah adalah transparansi. Justru itu ya? Iya. Saya pernah menulis satu artikel yang judulnya adalah Transparansi is the mother of good governance principle. Dari prinsip transparansi ini lahir prinsip-prinsip yang lainnya. Karena bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu accountable atau seseorang itu kita responsible kalau kita tidak terbuka. So there is no parameter. Kalau kita tertutup, so we never know dia accountable atau responsible atau independent. Oleh karena itu prinsip transparansi dalam hal ini kalau kita terjemahkan dalam praktek perusahaan adalah pembukuan yang transparan. Truth and transparent. Laporan keuangan yang transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalaupun ada lubang, kita tahu lubangnya sebesar apa gitu ya. Kalau tertutup kan tahu-tahu udah jurang aja kan gitu ya. Bahkan sekarang ada tren, terutama di Afrika, saya 5 tahun di Afrika itu saya menganalisa laporan-laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik di sana. Laporan tahunan perusahaan publik yang juga mengetengahkan mengenai kegagalan mereka dan bagaimana mereka membenahi kegagalan ini, corrective actionnya, itu mendapat antusias luar biasa dari stakeholdernya. Oh gitu ya. Trust dari stakeholder lebih besar karena mereka tidak hanya memberikan story di laporan tahunannya mengenai story yang good story, but also bad story, very open. Nah ini yang perlu budaya ini yang harus digiatkan di Indonesia. Tidak hanya perusahaan keluarga saja sebenarnya, perusahaan-perusahaan yang lainnya, tapi penting juga perusahaan keluarga. Oke, di generasi pertama menyuarakan atau meminta mereka untuk transparan, apakah lebih mudah ketimbang di generasi kedua atau ketiga? Generasi pertama saya pikir lebih sulit ya, lebih sulit ya? Karena mereka keluarga ini di Indonesia kan dianggap sebagai privacy ya. Oke, family affair-nya sendiri bisa privacy, tapi the moment you go into the family business, then you are responsible to the bigger stakeholders kan, memegang kepentingan yang lainnya. So the moment founder ini step into the business, then you have to apply professionalism in terms of transparency, accountability and everything. That's why it's very important. Saya teringat masih waktu saya kuliah ambil MBA, saya ingin bersurvei perusahaan-perusahaan keluarga, mendapatkan data-data perusahaaan keluarga itu sangat sulit sekali. Tidak ada di biro statistik mungkin misalnya. Nah itu salah satu gambaran saja betapa tertutupnya. Kita hanya bisa menebak-nebak. Betul. Bahkan mungkin dari media aja kali ya. Iya. Itu pun baru permukaan ya, baru kulitnya ya. Iya. Kita harus dive down lagi gitu. Iya. Karena saya mau bertanya gini, kalau di generasi pertama agak susah, terus kemudian di generasi kedua lebih terbuka, generasi ketiga makin terbuka. Untuk kesinambungan bisnis ini kan generasi 2 dan 3 kan sebenarnya bisa belajar dari buku, dari sekolah dan sebagainya gitu ya. Agar bisnis ini bisa lebih transparan dan sebagainya gitu. Pengalaman Mas sebenarnya mendidik generasi 2 dan ketiga ini lebih
ke aspek yang mana dari tarif tadi itu? Ya. Sebenarnya kunci utamanya adalah komitmen dari generasi pertama. Kalau generasi pertama masih hidup misalkan ya, komitmen untuk benar-benar we move into the pathway of establishing tata kelola perusahaan yang baik. It's very important. Lalu tentunya saya ingat saya membantu beberapa perusahaan keluarga yang saya menanyakan punya nggak di keluarga ini satu visi misi keluarga. Hampir 100% they never do that. Tidak punya. Kalau di perusahaan mereka perlu visi misi, sebenarnya di keluarga juga ada visi misi. Dan visi misi di keluarga ini nantinya akan diterjemahkan menjadi family constitution. Konstitusi family ini penting sekali. Ini salah satu tools juga di tata kelola perusahaan. Nah, sampai situ ya. Kita bayangkan landasannya tuh ya. Negara kita punya konstitusi, itu landasan. So the family has to have a constitution. Masih ada nggak yang memegang itu sampai sekarang contohnya misalnya? Mungkin ada 1-2 tapi jarang sekali. Hampir mereka mendengar family constitution pun mungkin tidak pernah ya. Alergi kali ya. Udah tinggal segitu berartinya memang. Betul ya. Jadi sebenarnya ini salah satu yang sederhana sekali untuk memformulasikan visi misi keluarga saya. Visi misi keluarga Surya Jaya misalnya, visi misi keluarga Lim Shulong, visi misi keluarga Stefan. Itu penting sekali dalam keluarga karena dengan visi misi ini merupakan satu yang united keluarga itu nantinya kalau ada sesuatu hal yang di belakang hari kemudian hari. Ya tapi kan visi dan misi itu kan bisa sangat mungkin untuk di ya betul. Ya tapi touch atau secara suksesi harus paling tidak keluarga itu ada pegangan. Ada benchmarknya. Saya mau bawa begini, bisnis keluarga besar yang menghasilkan sampah misalnya gitu ya. Di generasi ketiga tanggung jawabnya gitu. Generasi pertama mendirikan, ini mengembangkan, ini kebagian mengelola sampahnya misalnya gitu. Itu kan visi dan misinya juga akan berubah ya. Betul. Bagaimana mereka menyiasati itu ya? Betul. Visi misi bisa berubah tetap tergantung dari dunia bisnisnya juga kan, struktur industrinya, bisnis yang digeluti. Tetapi ini yang saya lihat visi misi ini legacy dari keluarga itu sendiri. Misalkan visi misi keluarga itu kita ingin menjadi keluarga yang punya mempengaruhi positif terhadap lingkungan. Ya. Nah, itu kan secara global. Secara prakteknya bisa diterjemahkan di konstitusi keluarga itu sendiri. Yang tadi ya. Family constitution. Jadi menurut saya kembali ke pertanyaan tadi yang generasi kedua dan ketiga yang harus dipelajari adalah kalau generasi pertama sudah menerapkan visi misi yang kuat, maka generasi kedua dan ketiga akan gampang sekali untuk menerapkan ini dan sesuai dengan zaman mereka sendiri. Ya. Adaptasinya. Jadi ini yang saya lihat bahwa tanggung jawab terbesar pendiri perusahaan generasi pertama adalah leaving the legacy of the family. Not leaving the business to the next generation, but the legacy of the family. Nah, salah kaprahnya pendiri perusahaan keluarga di Indonesia biasanya the legacy adalah materinya. Oke, perusahaan A ini saya berikan ke yang tertua, perusahaan B yang nomor 2. But they don't leave the legacy, which is the spirit of that family business. Itu masalahnya. Oleh karena itu banyak sekali yang hancur, terpecah-pecah berbagai macam, dijual ke investor lain. Lalu tidak ada kesinambungan. Dia nggak mungkin sekolah sampai tingkat doktoral gitu untuk membenahi perusahaan, belum tentu ya. Saya punya pengalaman, ini satu perusahaan tekstil di Jakarta Stock Exchange, cukup besar. Perusahaan publik ya? Iya, saya diundang oleh generasi kedua waktu itu, ada 5 bersaudara. Kita duduk di meja, saya berikan mengenai talk ya, mengenai perusahaan keluarga, mereka dengarkan, tapi saya lihat bapaknya di pojok duduk tidak berpartisipasi. So lalu setelah itu anaknya yang tertua mendekati saya, bagaimana kira-kira saya bisa mengajak papa saya ini ikut. Saya sarankan ke dia, mungkin minta papamu yang sekarang masih CEO dia sekolah lagi ke Harvard atau ke mana IMD, sabbatical leave for 6 months. Then let's see how when he got back. So it's bringing back the first generation to school is very important. Nah, kembali
ini kadang generasi pertama tidak ada komitmen. Karena mereka sudah merasa ini karena Hasil perjuangan hasil nih, perjuangan ya, their sweat and blood, I know everything. Sweat and tears juga ya. Nah, sebenarnya di kehidupan keluarga seperti itu juga. Kalau orang tua menganggap dia tahu semuanya, maka anaknya tidak akan bisa berkembang. Betul. Tapi kalau orang tuanya terbuka dan menganggap bahwa anaknya ini juga kadang ada benarnya juga, orang tua bisa belajar ke anaknya juga. Itu ada spirit trust and confidence antara anak dan orang tua. Itu makin bagus. Iya, betul. So manusia ini tidak hanya butuh otoritas, tapi dia butuh freedom. Nah, antara otoritas dan freedom ini harus ada trust dari dua belah pihak. Nah, ini untuk orang-orang tua zaman dulu itu susah sekali untuk menjadi terbuka. Itu tadi akhirnya bapaknya mau sekolah di Harvard atau? Setelah itu saya nggak ada komunikasi lagi, tapi kayaknya saya nggak mau Harvard, saya mau Stanford gitu. Lebih keren Stanford kan bisa juga gitu ya. Oke, ini menarik sekali nih ya. Jadi tergantung lagi, balik lagi ke roh dari perusahaan itu ketika didirikan ya, maunya kemana gitu ya Mas ya. Kalau rohnya udah redup, udah hilang, kita hanya bisa generasi kedua dan ketiga hanya berbicara tentang bisnisnya gitu ya, bukan legacy dari sang pendiri gitu ya. Ini menarik sekali. Baik, mungkin kita berakhir dulu di bagian 2 ini karena saya nanti akan masuk ke ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sahabat Senayan Roundabout Talk, contoh kasus. Ini kan akan sangat, terutama nanti Mas Stefan memberikan contoh-contoh, mungkin di berbagai negara juga boleh, di Indonesia juga boleh, masalahnya di mana dan jalan keluarnya seperti apa gitu Mas ya. Baik sahabat Senayan Roundabout Talk, demikian percakapan kita di bagian kedua ini seputar family business. Tadi sudah banyak sekali diberi bekal oleh Mas Stefan mengenai bagaimana mengelola bisnis keluarga. Ya, intinya adalah ya harus terbuka, komunikasi di antara semua yang menjalankan usaha gitu ya. Kalau perlu kembali ke sekolah untuk sebenarnya kembali ke sekolah itu bukan cuma buat belajar ya, buat kita fresh juga gitu. Life is for everyone for life. Iya, makanya. Education is for everyone for life. Nah, itu dia tuh. Apalagi tadi di bagian pertama kan kita udah itu juga ya, udah sepakat bahwa family business ini harus dijaga nih, karena ini sama juga menjaga negara kan gitu ya. Baik sahabat Senayan Roundabout Talk, itu akhir dari bagian kedua dari percakapan kita. Kita nanti akan ketemu lagi di bagian ketiga dan saya tidak lupa untuk meminta sahabat-sahabat semua untuk mengklik tombol like, subscribe dan memberikan komen di kolom komentar agar kami bisa lebih mengembangkan podcast ini sehingga kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih.